can see right through you. You seem like the type to love 'em and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Can't make up your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 1 Filsafat Bahasa ingin membuat video mini riset yang ditugaskan oleh Bapak Dr. M. Surip SPD MSI. Sebelumnya, perkenalkan saya Manawa Sawah. Saya Febita Sansenaga. Dan saya Yuni Tambah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kami. Filsafat bahasa adalah ilmu yang mempelajari hakikat bahasa, hubungan bahasa dengan pengguna, dan dunia. Filsafat bahasa juga mempelajari konsep-konsep yang digunakan untuk menganalisis bahasa. Ada beberapa konsep yang digunakan untuk menganalisis bahasa adalah konsep semantik, fonologi, morfologi, sintaksis, pragmatik, dan sosial. Cabang filsafat bahasa yang menekankan penggunaan bahasa sehari-hari untuk menganalisis dunia muncul di Inggris pada awal abad ke-20 melalui pemikiran Wittgenstein. Filsafat bahasa juga memiliki hubungan yang erat dengan linguistik, terutama dalam hal semantik. Filsafat bahasa memiliki fungsi seperti fungsi deskriptif, ekspresif, dan performatif. Serta filsafat bahasa membantu kita memahami bagaimana bahasa membentuk pemikiran kita, bagaimana kita memahami dunia, dan bagaimana kita berkomunikasi. Nah, selanjutnya dalam filsafat bahasa ada beberapa pandangan yang berbeda mengenai hubungan antara bahasa dan pikiran. Teori linguistik Wolffian atau hipotesis Sapir-Whorf berpendapat bahwa bahasa membentuk cara kita berpikir. Menurut pandangan ini, perbedaan bahasa antara budaya bisa menyebabkan cara berpikir yang berbeda. Sebaliknya, teori kognitif berpendapat bahwa pikiran kita lebih menentukan bahasa yang kita gunakan dan bahasa hanya berfungsi untuk mengungkapkan ide-ide yang sudah ada dalam pikiran kita. Pendapat lain seperti yang dikemukakan oleh Wittgenstein berpendapat bahwa bahasa adalah ekspresi dari cara kita memahami dunia dan berpikir tentangnya. Selain itu, bahasa memainkan peran besar dalam membentuk identitas sosial dan politik. Melalui bahasa, kelompok sosial bisa membangun rasa kebersamaan dan eksklusivitas, seperti yang terjadi dalam penggunaan dialek atau istilah-istilah tertentu yang hanya dipahami oleh anggota kelompok tersebut. Di sisi lain, bahasa juga dapat digunakan sebagai alat kekuasaan, di mana penguasa atau kelompok dominan menentukan cara-cara komunikasi yang sah. Michael Foucault misalnya menunjukkan bagaimana bahasa dan wacana membentuk kekuasaan dalam masyarakat dan bagaimana pengusaha bisa mengontrol apa yang dianggap benar atau salah melalui kontrol terhadap bahasa. Fondasi pengkajian ilmu bahasa dalam filsafat bahasa mencakup pemahaman tentang hakikat, makna, dan fungsi bahasa dalam membentuk realitas serta pengetahuan manusia. Ontologi bahasa membahas apakah bahasa hanya alat komunikasi atau memiliki hubungan dengan struktur realitas. Epistemologi bahasa mengkaji bagaimana bahasa memengaruhi cara manusia memahami kebenaran dengan berbagai teori seperti korespondensi, koherensi, dan pragmatik. Semantik membahas bagaimana makna muncul baik melalui referensi langsung maupun penggunaan dalam konteks sosial. Praktisme menekankan bahwa bahasa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi berfungsi sebagai tindakan atau melalui teori tindak tutur atau prinsip kerja dalam suatu komunikasi. Strukturalisasi